Quaternation, kita bertemu kembali di hari yang baik ini. Dan di hari yang baik ini, saya sedang berada di showroomnya Baik yang baru saja meluncurkan merek mereka, Baik, atau singkatan daripada Beijing Auto International Holding Corporation. Nah, Beijing Auto ini adalah perusahaan otomotif salah satu yang paling sepuh di Tiongkok, karena ini adalah milik BUMN Tiongkok sendiri langsung gitu. Dan hari ini saya akan mengenalkan Anda, anaknya mereka, sebuah produk yang menurut saya akan sangat cocok bagi pasar Indonesia. Dan mobil ini adalah, ini dia, haha. Ini adalah BJ40 Plus, dan ini adalah produk yang akan diperkenalkan ke pasar otomotif Indonesia. Dan memang kalau kita lihat ya, dari sini ya, bentuknya memang tidak begitu asing. Bentuknya memang lebih ke arah Jeep-Jeep gitu, memang mirip seperti Jeep Wrangler gitu ya. Wrangler atau yang biasa orang Indonesia kenal sebagai Rubicon. Meskipun mobil ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jeep Rubicon yang termasyhur di masyarakat itu. Mobil ini sendiri sangat amat menarik karena harga barunya akan berada di rentang harga 700 sampai 800 jutaan rupiah. Itu adalah harga yang jauh lebih murah daripada Jeep Wrangler yang aslinya. Dan penasaran nggak sih bagaimana mobil ini nih? Ayo kita akan lihat bagian per bagian detailnya satu persatu. Mari! Nah, pertama-tama kita akan mulai dari si bagian depannya dulu ini ya. Dia ada logonya dia, BAIC atau Beijing Auto International Holding Corporation atau Baik. Ya, pokoknya ini adalah mobil yang baik lah gitu ya. Dan grillnya ini memang dibuat tidak seperti halnya si Jeep Wrangler Rubicon ya. Dia bilahnya lebih sedikit, ini malah lebih mirip sama Jeep Renegade. Di bagian bawahnya juga dia sudah ada fog lamp-nya, tentu saja juga sudah LED, lampunya juga sudah LED, dilengkapi dengan DRL tentu saja, dan DRL-nya kelihatan keren gitu loh, mengotak gitu. Nah, salah satu inti utama dari mobil ini adalah powertrain-nya, mesin dan transmisinya. Kita akan lihat pertama-tama buka kap mesinnya dulu. Ini kap mesinnya berat banget, jadi besinya memang tidak kaleng-kaleng. Ini benar-benar hebat ya, benar-benar baik gitu ya. Dan dia memang masih menggunakan tongkat-tongkatan. Agak disayangkan, mungkin akan lebih elit kalau misalnya dia menggunakan hidrolik gitu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat ke mesinnya. 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 221 horsepower dan torsi 380 Nm. Yang akan menggerakkan mobil dengan panjang 4,63 meter dan lebar sekitar 1,8 meter ini menggunakan transmisi 8 speed otomatis. 8 speed otomatis betulan ya, bukan dual clutch dan juga bukan CVT ataupun AMT. Dan transmisinya itu dibuat oleh ZF. Tentu saja Anda sudah familiar dong. ZF pembuat transmisi terkemuka dari Jerman. Jadi mobil Tiongkok yang satu ini menggunakan teknologi-teknologi Jerman. Dan tidak hanya itu semua tenaganya disalurkan ke 4 roda, ya ini adalah mobil off-road betulan, 4-wheel drive, bukan all-wheel drive gitu, yang menggunakan sistem transfer case elektronik dari BorgWarner. Itu juga produsen komponen otomotif dari Jerman, yang sudah terkenal kehandalannya. Jadi, ya, engineering dari mobil ini menggunakan komponen-komponen terbaik yang bisa di-provide oleh Baik untuk konsumennya merasakan mobil ini tanpa perlu membuang-buang uang yang terlalu banyak gitu. Wah, ini betul-betul keren sih. Terus juga kalau kita lihat kap mesinnya juga cukup rapi ya, walaupun cuma ada cover mesin doang, tapi finishingnya rapi. Lalu juga peredam kap mesinnya itu lebar banget loh, dari ujung ke ujung ini nih. Ini hebat sih sebetulnya. Oh ya, akinya ada di sini dan modul ABS ada di sini. Jadi langsung mudah untuk kita lihat ya. Kita langsung taruh aja si tongkat-tongkatannya dan kita langsung tutup kap mesinnya. Nah, sekarang adalah bagian daripada eksterior samping daripada si BJ40 Plus. Mobil ini tidak kelihatan kalau panjangnya 4,6 meter aja ya. Kelihatannya kayak mobil yang gede, yang besar, kekar, kokoh gitu loh, mantap. Tapi ya, iya, ini mobil nggak panjang-panjang banget. Nggak sampai 4,7 meter. Dan
Dia sudah ada footstep yang agak tinggi di sini. Kita juga mendapatkan spion yang ukurannya cukup lumayan besar. Ini juga dilapis chrome di luarnya supaya makin oke. Baik tentu saja. Dan handle-nya model gini ya, model tarik ini. Ini kotak kokoh, keker gitu. Dan baik tentu saja. Dan ban belakangnya. Nah ini dia menggunakan ban ukuran 245/70 R17. Peleknya 17 inci dengan rem cakram di keempat roda. Jadi untuk keamanan luar, dia sudah cukup memadai ya gitu. Ban ini merek Sailun, dan saya baru pertama kali lihat merek ban yang agak berbeda dari biasanya lagi. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita akan langsung lihat bagian belakang kayak gimana, karena agak unik nih. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah bagian belakangnya, seperti halnya sebuah Jeep yang gagah, kokoh, dan baik. Mobil ini ban serepnya diletakkan di belakang, full size tentu saja. Dan dia sudah ada wiper belakang yang kecil, ada defogger, dan kita bisa lihat ya, ini kaca belakang bisa dibuka. Tapi yang lebih mengejutkan, bagasinya punya mekanisme yang cukup bagus. Pertama kita buka dulu bagasinya. Nah, ini membuka bagasi cukup mudah. Kemudian membuka kaca atasnya dengan hidrolik. Tapi untuk pintu ini, dia hanya punya engsel dan tali, tidak perlu hidrolik. Jadi memang bukaannya bisa sangat luas, bisa hampir lebih dari 90 derajat. Dan Anda bisa langsung duduk di belakang, menikmati keleluasaan bagasi. Ya ini emang luas sih sebetulnya. Nah kita langsung tutup saja. Lampu belakang sudah LED tentu saja. Dan ini ada kesalahan, Anda harus menutup kacanya dulu, baru Anda menutup pintu bagasi. Itu adalah cara yang paling benar. Dan lampu remnya juga diletakkan di atas ini. Ini juga ada step yang dari chrome, dan ini punya 4 titik sensor di belakang. Jadi juga cukup memudahkan Anda. Dadah. Kita akan langsung lihat bagian interiornya daripada si BAIC baik BJ40 Plus. Dan kita akan langsung duduk ya. Ini memang side stepnya agak ketinggian, mungkin agak bisa sedikit diturunin dikit. Kita akan langsung masuk. Dan ini ruang kakinya cukup luas sih sebetulnya untuk bagian depan ini, karena posisi duduknya memang commanding gitu ya. Dia tinggi, tentu saja tidak seperti sedan. Dan kuncinya kita sudah pegang, bentuk kuncinya juga cukup bagus, berkualitas gitu ya, seperti ini. Kita bisa letakkan dan langsung tekan start stop engine. Dan mesinnya akan langsung menyala gitu. Fitur di mobil ini juga cukup komplit, kita bisa langsung mengatur AC-nya dari layar gitu ya. Kita juga bisa mengatur infotainment system, lalu juga kemudian sistem pengaturan mobilnya semuanya komplit berada di sini. Untuk 4x4, pengaturannya ada di tengah sini, dan lucunya tombol start stop engine juga ada di tengah. Makanya biasanya mungkin Anda akan nyari di kiri, di kanan, tidak ada. Ternyata ada di sini gitu. Jadi memang lucu gitu ya. Interiornya juga kelihatan lebih mewah malah daripada Jeep Wrangler yang aslinya. Kita juga dapat dashboard yang dilapis dengan material kulit sintetis, jahitan asli, setir kulitnya halus, pengaturannya komplit lah gitu. Seperti halnya mobil yang aslinya setir kiri, ini lampunya, lampu sen, tombolnya masih ada di kiri tuasnya. Dan wipernya ada di kanan. Kemudian tuas cruise control, audio control, pengaturan audio dan pengaturan sistem media semua ada di sini. Ini tuas transmisinya, 2 buah cup holder, dan ada ambient lighting. Rem parkir sudah elektrik, dan ini dia yang saya bilang atapnya bisa kita buka ya, bisa kita bongkar untuk mempermudah Anda misalnya lagi off-road di luar gitu ya. Makanya mobil ini benar-benar udah off-road ready lah gitu. Apalagi kalau kita lihat ya, di speedometernya yang sudah full TFT ini, ada derajat kemiringan mobil, kompas, lalu juga MID-nya komplit. Pokoknya semuanya mantep lah. Sudah komplit di mobil ini. Materialnya juga bagus-bagus loh. Ini material kulit, jahitan asli. Ini juga digoyangin nggak goyang loh. Ini kokoh banget. Jadi build quality-nya bisa dikatakan hebat. Ya, selanjutnya kita coba duduk di belakang deh. Akhirnya kita sudah berada di bagian baris kedua daripada si Beijing BJ40 Plus. Kita langsung duduk aja di kursinya yang menggunakan material kulit sintetis ini. Walaupun sintetis, materialnya bagus loh. Halus, jahitannya juga rapi, presisi gitu loh.
Kita juga mendapatkan armrest dengan 2 buah cup holder. Jadi ini cukup memadai, meskipun jok belakang ini masih manual, tapi masih bisa cukup rebah gitu loh. Jadi akan menyamankan perjalanan Anda gitu. Dan salah satu hal yang membedakan antara mobil ini dengan si Jeep Wrangler Rubicon, peredamannya rasanya kayaknya bisa lebih bagus loh ini. Karena karet-karetnya itu kayak lebih tebel kalau dibandingin sama si Jeep. Dan iya, kita juga dapat ventilasi AC di sini. Yang mana si Jeep itu baru dapatnya di generasi terbarunya kalau nggak salah. Yang lamanya Rubicon Wrangler itu malah nggak ada ventilasi AC di sini. Jadi akan menyamankan penumpang. Kita juga dapat lampu di sini ya. Dan ini yang saya bilang, bagian rangka daripada mobilnya, bar pengaman yang akan mengamankan Anda gitu. Jadi mobilnya kan memang didesain untuk off-road. Dan kalau off-road kan mungkin ada yang keguling atau apa gitu ya. Dengan adanya bar yang kokoh seperti ini, dari baja ini ya, ini akan mengamankan mobil ini gitu. Bahkan dia ada sampai ke belakang gitu ya. Jadi memang memadai banget. Dan mobil ini nih sebenarnya cukup menarik dengan rentang harga di 750 sampai 850 jutaan. Nggak sampai 1 miliar Anda mendapatkan Jeep yang lebih modern, kualitasnya cukup bagus, powernya lumayan dan sangat memadai lah gitu, bisa dibilang. Saya jadi penasaran untuk bisa mencoba mobil ini. Quaternesian, kali ini kita sudah berada di balik kemudi daripada BJ40 Plus dan kita akan langsung pindahkan transmisinya ke D. Dan rem parkir sudah elektrik, jadi kita tinggal tekan aja gitu. Dan kita akan langsung jalan, merasakan BJ40 Plus ini. Dan jangan lupa karena mobil ini adalah mobil yang lampu sennya ada di sebelah kiri tuasah. Jadi supaya tidak tertukar dengan wiper, kita akan langsung jalan aja. Ini adalah pertama kali saya mengemudikan BJ40 Plus ini. Pertama impresinya adalah respon gasnya cukup responsif dan turbo lag-nya nggak begitu kerasa di awal-awal gitu. Ini adalah awal yang baik gitu ya. Kemudian juga untuk respon setirnya ya. Respon setirnya untuk mobil ini kelihatan sekali dia menggunakan electronic power steering, bukan hidrolik. Jadi memang setirnya cukup ringan. Akan tapi inilah yang membuat dia berbeda daripada si Jeep Wrangler. Karena kenapa? Rasa setirnya itu jadi lebih halus, lebih ringan. Misalnya Anda menggunakan mobil ini di perkotaan yang padat gitu ya. Seperti kalau misalnya kita lihat ya, lagi macet-macetan gini ya. Ini setirnya akan memudahkan hidup Anda gitu. Dan apalagi setir-setir yang ringan gini, kalau misalnya Anda lagi parkir, itu juga akan enak gitu loh rasanya. Daripada harus muter-muterin setir yang berat, rasanya kayak ngegelondongin drum gitu ya. Ini tidak gitu. Jadi enak dan baik gitu ya. Dan kemudian kita akan langsung lurus ya. Lurus. Nah, betul sekali, kita langsung lurus dan merasakan respon daripada tenaga mobilnya. Tenaganya jadi memang langsung agak kerasa di putaran-putaran bawah ya. Ini bisa berakibat ke konsumsi BBM yang lebih irit gitu loh. Karena dia glidingnya cukup bagus. Ya memang mobil ini dari impresi-impresi dasarnya serasa sangat cocok buat di dalam kota gitu ya. Padahal sejatinya dia memang didesain untuk rasa-rasa off-road gitu. Ya memang ban mobil ini dia masih pakai ban HT sih. Dia belum menggunakan ban all terrain. Jadi memang nuansa berkendaranya untuk di dalam kota memang lebih enak. Tapi kalau untuk off-road jadi agak kurang proper. Jadi misalnya Anda ingin mencoba mobil ini di medan off-road yang cukup berat, terlebih sistem transfer case elektroniknya juga sudah tersedia, mungkin perlu Anda ganti ke ban all terrain gitu. Jadi bisa lebih memadai sesuai dengan keadaan gitu. Akan tetapi ya, ini mobil yang enak, suspensinya cukup empuk. Walaupun untuk orang yang tingginya 181 cm seperti saya, di mana kakinya panjang dan headroomnya juga cukup madai, posisi nyetirnya yang menjadi catatan. Ini agak-agak kurang ergonomi sedikit ya. Dia memang agak tinggi gitu ya. Kaki saya sih lumayan enak sebetulnya, cuma agak nekuk. Dan ini untuk perjalanan jauh
akan kerasa pegel gitu jadinya. Sedangkan kalau misalnya untuk perjalanan jarak deket sih ya fine-fine aja. Dan memang setir mobil ini sayang sekali dia cuma bisa di tilt aja, dia tidak bisa teleskopik sayangnya. Dan setirnya tuh kayak padet banget ke dashboardnya gitu ya. Kita memang jarak antara kaca ke dashboard itu ke setir tuh itu nggak jauh-jauh amat, sejengkal lebih lah. Tapi ya itulah, dia agak terlalu ngedepan gini loh. Memang jadinya rasanya commanding gitu, gagah gitu loh. Tapi ya bukannya nyaman-nyaman banget. Walaupun hal ini ditopang oleh suspensinya nyaman, yang mana nyamannya lebih nyaman daripada Jeep Wrangler. Kekedapan kabinnya juga enak lah gitu. Makanya saya bilang mobil ini memang didesain untuk medan off-road, tapi kalau untuk dalam kota juga dia sangat amat memadai, sangat amat baik gitu loh. Jadi ya, lagi pula seberapa sering sih Anda mau bawa mobil Anda ke medan off-road? Meskipun saya juga tertarik untuk mencoba mobil ini ke medan off-road ya. Dan salah satu kelemahan yang langsung saya sadari ya, kalau dibandingin sama si Jeep Wrangler ya, mobil ini dia kacanya agak kecil. Nah, pertama visibilitas ke belakangnya itu agak kecil, kehalang sama headrest dan juga ban serep. Kaca di sini juga agak kecil sebetulnya, dan kaca depan ini juga agak kecil. Dan ini yang agak patut kita catat ya, kelemahannya. Apalagi kalau misalnya kita nutupin jarak pandang kita, misalnya kita ke siloan, kita nutupin pakai ini sun visor, maka jarak pandang kita tuh cuma segini, dan ini agak sedikit berbahaya. Jadi sun visor ini kita tutup aja. Misalnya Anda ke Silauan dan menggunakan mobil ini, saya sarankan gunakan kacamata hitam supaya tidak menghalangi visibilitas. Karena jujur, ini yang visibilitas ini agak sedikit fatal ini. Tapi nggak masalah. Sisanya kalau kita kesampingkan itu dan gunakan kacamata hitam saat mobilnya lagi silau, maka kita akan mendapatkan mobil untuk perkotaan yang perfect, tapi juga bisa digunakan untuk segala medan. Apalagi misalnya kita di Alam Sutra ini ya, tadi jalannya tidak seluruhnya mulus, ada juga beberapa jalan yang agak bumpy, dan peredaman suspensinya itu sangat dewasa, sangat enak gitu. Jadi sangat beradab ya, beradab dalam artian bukan seperti halnya mobil off-road, mobil truk gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah impresi berkendara pertama daripada si Beijing Auto BJ40 Plus ini. Dan saya sebetulnya ingin sekali sih mencoba mobil ini di medan-medan off-road gitu ya, yang bener-bener tempat utama alasan kenapa dia dilahirkan. Dan sejujurnya ya memang peruntukan mobil ini nih, meskipun ditampakkan untuk medan off-road, jiwanya juga ada di perkotaan. Ya itulah Beijing BJ40 Plus. Dan satu lagi hal yang agak unik, body rollnya kalau lagi belok memang nggak begitu impresif. Nah, Quadrenesian, seperti yang tadi sudah kita lihat, si baik BJ40 Plus ini sangat amat menarik dan sangat amat baik. Karena memang dari segi rasa pengendaraan, impresi pertama kita tuh, dia tuh sangat refine sekali, pembawaannya enak, dan juga cukup berbudi pekerti gitu. Ini adalah mobil yang cukup nyaman, apalagi digunakan di dalam kota. Meskipun memang pada dasarnya mobil ini ditakdirkan untuk menjadi sebuah mobil yang DNA-nya lebih ke arah off-road. Makanya kami penasaran bagaimana rasanya mobil ini pada saat digunakan untuk ke medan off-road. Dan jika kita mendapatkan kesempatannya, akan kita coba suatu saat nanti. Dan memang mobil ini akan dijual dengan rentang harga 700 sampai 800 jutaan rupiah.
Itu yang membuat dia jadi sangat amat menarik. Apalagi dengan tampakan yang seperti ini. Kekar, kokoh, gagah. Tanpa perlu menghabiskan uang yang sangat amat banyak. Ini akan menjadi pilihan yang sangat menarik daripada baik. Intinya, ini adalah pilihan yang baik bagi Anda. Apalagi Baik Indonesia mengumumkan mereka akan memiliki jaringan after sales yang cukup luas di seluruh Indonesia. Untuk saat ini baru diumumkan 9 dealer yang akan dibuka di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya juga. Saya jadi gak sabar untuk melihat sepak terjang Baik di Indonesia. Apalagi dengan produk mereka yang sangat menawan ini. Sangat amat menarik dan baik. Kita tunggu saja sepak terjang Baik selanjutnya di Indonesia. Jangan lupa like kalau Anda suka video kami. Subscribe di bawah kalau Anda belum. Komentarlah seperti netizen yang budiman. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!